Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Power Breakfast kita di segmen Market Buzz. Berikut kami tampilkan beberapa agenda ekonomi dan emiten untuk hari ini. Yang pertama pemirsa, dari Amerika Serikat yang sudah kita ketahui hasilnya pernyataan FOMC atau Bank Sentral Amerika Serikat terkait suku bunga. Kemudian ada klaim pengangguran awal Amerika Serikat, pernyataan kebijakan moneter Bank Sentral Eropa menyusul hasil dari FOMC meeting the Fed atau Bank Sentral Amerika Serikat ya. Neraca perdagangan Jerman di bulan Desember, indeks manajer pembelian atau PMI Singapura, IHK Korea Selatan year on year, dan juga Januari 2023. Dari emiten pemirsa ada RUPS dari GDST, kemudian RUPS KEJU atau KEJU, dan RUPS dari MDRRB. Itu dia pemirsa, dan kita lihat update dari Asia. Oke, indeks harga saham gabungan ke arah penguatan pada akhir perdagangan hari Rabu kemarin naik 22 poin, 0,34% ke level 6.862. Sektor transportasi memimpin penguatan naik sebesar 1,86%, sedangkan energi terlemah turun sebesar 0,42%. Dan dari IHSG kita ke update Asia, pembukaan pada pagi hari ini rata-rata bergerak di teritori positif. Nikkei dari Jepang menguat 0,25%, Straits naik tipis 0,03% dari Singapura, Kospi Korea Selatan naik 0,96%, Hang Seng Hong Kong naik 1,05%. Berbincang terkait dengan dampak kenaikan suku bunga Amerika Serikat terhadap indeks harga saham gabungan atau pasar modal Indonesia sudah bergabung melalui video conference ada Pak Hans Kui, pengamat pasar modal. Pak Hans, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Pak Hans, sesuai proyeksi The Fed menaikkan suku bunganya lagi di bulan Februari ini 25 basis poin, Wall Street melesat khususnya S&P dan juga Nasdaq begitu ya. Sementara dari Asia kita lihat pembukaan pada pagi hari ini juga rata-rata menguat begitu. Kira-kira peluang dari indeks harga saham gabungan menanggapi sentimen ini akan seperti apa? Ya, kelihatannya pasar cukup positif ya dengan kebijakan yang diambil oleh Federal Reserve. Sebenarnya kalau kita lihat kemarin di pasar Amerika ya Wall Street, sebenarnya ketika kenaikan suku bunga terjadi pasar sempat terkoreksi, tetapi sesudah testimoni yang disampaikan oleh Jerome Powell yang nampaknya menyampaikan bahwa mereka sudah mengalami banyak kemajuan ya di mana inflasi cukup melambat gitu ya, dan ini yang menjadi sentimen positif bagi pasar. Jadi memang kalau sebenarnya keputusan 25 basis poin itu sudah diekspektasi pasar ya, dan itu probabilitas dari survei yang ada udah 90% lebih gitu ya. Tetapi statement dari Jerome Powell ini yang sangat penting ya, karena pasar tadinya agak khawatir ya kalau Jerome Powell mengatakan pasar terlalu optimis tentang peluang berhentinya kenaikan suku bunga, atau pasar terlalu optimis tentang inflasi yang melambat. Tetapi statement Jerome Powell yang tegas menyatakan bahwa inflasi melambat gitu ya, ini menjadi sentimen yang positif bagi pasar. Oke, sentimen yang positif bagi pasar. Ada hal tidak yang harus diantisipasi pasca sambutan yang disampaikan oleh Ketua The Fed Jerome Powell semalam? Ya tentu sekarang yang dilihat adalah ekspektasi pasar ya, yang dilihat bahwa pasar mengharapkan Fed itu tidak menaikkan suku bunga lebih dari 5% ya. Jadi pasar memperkirakan Maret atau satu edisi lagi gitu ya, ada kenaikan 25 basis poin, kemudian Fed cenderung stay, dan kemudian pasar ada ekspektasi bahwa inflasi Amerika itu akan kembali turun ya ke 4,5%. Saat ini di kisaran berapa Pak? Di 6% ya? 6,5% saat ini ya. 6,5%. Harapannya kalau dia bisa turun ya suku inflasinya benar-benar ke 4,5%, Fed bisa nurunin bunga ya dari 5% tadi turun kembali ke 4,5%. Nah, kalau seandainya Fed menaikkan suku bunga lebih banyak daripada 5% gitu ya, 5,2 sampai 5,25 sampai 5%, itu yang dikhawatirkan pasar. Yang kedua adalah Fed tidak menurunkan suku bunga ya sesudah kenaikan tadi ya, itu yang lebih dikhawatirkan pasar. Oke, The Fed ini kan berarti masih membuka ruang kenaikan suku bunga lebih lanjut meskipun sudah mulai melambat begitu ya, karena masih ada target inflasi Amerika Serikat yang saat ini sudah cenderung landai, tapi masih ada target ke 4% dari 6,5 saat ini ya Pak Hans? Betul. Oke. Akhir tahun 4,5 ya. Peluang IHSG akan seperti apa? Ya, IHSG mungkin akan cenderung lebih menguat ya perdagangan hari ini ya. Memang agak relatively mungkin agak sedikit ada
peluang agak sedikit terbatas ya karena lagi konsolidasi. Tetapi cenderung hari ini relatif menguat ya. Kita akan lihat indeks mencoba ke 6932 sampai 7.000 gitu ya perdagangan pada pekan ini gitu. Pasar juga menantikan keputusan ECB ya dengan BOE ya, karena nampaknya inflasi yang ada di zona Eropa dan Inggris itu jauh lebih tinggi gitu ya, dari 10-11% baru di 9%-an gitu. Sehingga diperkirakan ECB dan BOE ini akan naikin 50 basis point. Nah, kabar ini sebenarnya nggak negatif bagi kita, karena kalau seandainya ada kenaikan suku bunga dari ECB dan BOE 50 basis point, itu dampaknya indeks US dollarnya melemah dan rupiahnya menguat gitu. Jadi itu cukup positif sebenarnya bagi kita. Oke, berarti ada kecenderungan IHSG ini tembus lagi ke atas 6930-an, kemudian rupiah bisa bergerak di bawah posisi sekarang dong Pak Hans. Kalau sekarang kan di 14.900-an, 14.900-an. Ya, harusnya rupiah tahun ini lebih menguat ya pergerakannya ya. Jadi banyak sentimen yang menunjukkan Fed itu udah mencapai, tahun lalu udah puncak inflation, tahun ini kemungkinan puncak suku bunga dia, setelah itu Juli 25 dia mulai turun. Tetapi di sisi lain Eropa masih agresif gitu ya, jadi dolar itu cenderung lebih tertekan tahun ini. The Fed menaikkan suku bunga, kecenderungannya akan diikuti oleh bank sentral lainnya seperti Uni Eropa dan juga Inggris begitu ya. Dan ini akan menguntungkan nilai tukar rupiah karena cenderung akan menguat karena dolar akan melemah begitu ya. Dan IHSG berpeluang menguat, rupiah juga menguat. Saham apa ataupun sektor apa yang paling direkomendasikan? Kalau kemarin Pak Han, sektor transportasi mendominasi, memimpin penguatan. Bagaimana tanggapan Anda? Tapi kita bahas nanti di segmen berikutnya Pak Hans ya. Dan pemirsa tetaplah di Market Buzz, kami segera kembali.